dari pihak klien, dari Pak Edi, menyampaikan bahwa beliau ingin membangun proyek yang sama di sebelah proyek yang sedang berjalan sekarang. Jadi dari tim lapangan, dari Pak Yoga, kemarin kita udah diskusi, kita bakal pasang papan yang benar-benar kuat banget, dan ini bakal menahan ready mix atau campuran beton yang akan kita cor di situ. Oke, last but not least, I think itu dulu untuk part kedua, bagaimana proses pembangunan Villa Tiing Tutul. Kita lihat nanti di part ketiga, gimana proses finishing dari bangunannya. Oke teman-teman, we back again untuk part ketiga Villa Tiing Tutul milik Pak Edi dan Bu Rike. Jadi seperti yang udah saya sampaikan di part kedua, bahwa kita bakal bikin villa tipikal yang sama persis seperti villa yang udah kita bangun di awal ini. Jadi aksennya tetap ada aksen baja. Yang membedakan di sana adalah bagian interior dan bagian desain kolam renangnya. Jadi pentingnya aksen baja di sini adalah itu main attraction dari building itu pasti di-keep, ambience-nya aja yang bakal dirubah. Nah, saya bakal bahas sedikit mengenai bagaimana situasi pekerjaan kita di lapangan. Jadi kalau saya pengalaman sebagai seorang arsitek bersama tim, di saat proyek berjalan, umumnya akan ada suatu masukan-masukan atau perubahan yang perlu kita adaptasi atau kita atur kembali. Karena itu bisa dari problem atau kondisi lingkungan sekitar atau demand atau keinginan klien. Jadi yang akan terjadi di video berikutnya setelah saya sampaikan beberapa hal ini, kita bakal ketemu dengan Pak Edi di lapangan. Jadi beliau menyampaikan beberapa hal yang perlu di-setup kembali berdasarkan hasil evaluasi lapangan. Misalnya seperti border atau batas depan dan mungkin beberapa hal-hal di bagian desain finishingnya. Untuk lebih detailnya kita bakal lihat bagaimana di lapangan. Kita bakal ketemu dengan Pak Edi dulu dan juga bakal ketemu dengan Pak Wayan di situ. Kita diskusi, mencari solusi untuk hasil yang terbaik di situ. Oke, kita lihat bagaimana prosesnya.
Pak ya, sini Pak ya. Maju dulu, mundur. Itu alasan pertama. Jadi nanti ada talangnya tuh di sini Pak. Nah ini akan kita tembak langsung nanti. Atau kalau memang ini kalau opsinya ya kalau memang ini dirasa terlalu mengganggu, terlalu bikin, kita ambil setupnya di sana. Yang seperti yang saya bilang pas di lubang ini, kolam yang besar nih, di situ turunin dia langsung. Jadi keputusan hari ini adalah kita mengatur ulang bagian kebun depan dan masalah akses di kolam di Villa 2 ya. This is something that always happening if we check in the field based on the drawing. Jadi kita harus adjust lagi. Tapi segala sesuatu bisa kita clear up karena klien didampingi dengan engineer dari KDK udah diskusi bareng di sini teman-teman. Jadi semuanya aman. It's good. Ya untuk rencana selanjutnya kita di Villa 1 karena kita pemasangan atap, rangka atap sudah hampir selesai 90%, tinggal merapikan di ujung-ujung. Pemasangan atap kita rencanakan di minggu kedua bulan September. Jadi itu yang dipakai, kita di sini pakai aspal bitumen. Kita juga rencanakan ke Villa 2 untuk pengecoran lantai 2. Itu kapan rencana kita progres? Itu masih dalam pengerjaan besi beberapa titik. Nanti mungkin di minggu kedua atau ketiga bulan September ini bisa kita laksanakan. Juga sekalian sama kolam udah selesai begisting di belakang, udah siap kita lakukan pengecoran. Progresnya astungkara ya, artinya kita berjalan sudah bagus. Klien kita ini Pak Edi sama Bu Rito, kebetulan beliau masih di Jakarta sekarang. Rencana minggu depan sudah di sini, dan berarti progres untuk finishingnya kita bisa nanti diskusikan untuk tahapan berikutnya, mungkin dengan pembuatan sampel-sampel untuk hal-hal finishing. Jadi untuk hari ini mungkin sekian itu saja dari kita tim Kode Dewata Karya sama partner kita Gauri. Sampai jumpa untuk progres berikutnya. Nah teman-teman, ini bagian paling menarik dari sebuah pembangunan, yaitu pengecoran. Jadi pengecoran beton di bagian lantainya. Proses pengecoran ini nggak bisa dilakukan di waktu yang berbeda. Jadi misalnya nih, kalau kita punya media lantai yang luasannya lumayan gede, jadi prosesnya ini disarankan dilakukan di waktu yang bersamaan. Jadi sifatnya begini nih, contohnya kalau kita ngecor di bagian lantai yang luasnya 100 meter persegi, nggak mungkin kita lakuin 50 dulu hari ini, 50 meter, besoknya baru dilanjutin lagi setengah. Nah ini nggak bener. Kenapa? Karena kondisi beton itu di saat pengeringan itu tidak akan maksimal. Beton itu bakal kering dengan di dalam waktu yang berbeda. Jadi yang awal lebih kering lebih dulu, dan yang kedua itu belakangan.
Jadi akan lebih baik ini dilakukan di waktu yang bersamaan. Nah, dengan luasan lantai yang kita punya di lapangan, di proyek ini lumayan banget. Prosesnya ini bakal makan waktu yang lumayan. Jadi semua tim harus standby, kita harus benar-benar menyediakan semua alat-alat yang proper. Dan di situ juga dari tim pemborok yang dipimpin oleh Pak Yoga di sana, dia sudah mengatur semua staffnya atau tim lapangannya sesuai dengan spot masing-masing, dan juga itu dibantu dengan alat vibrator ya, vibrator yang positif di sini. Itu gunanya untuk mengatur cor-coran beton itu masuk ke semua sela-sela plat lantai. Jadi ini udah seru banget kondisi di lapangan. Jadi teman-teman udah lihat di video barusan. Nah, untuk next video kita bakal perlihatkan bagaimana kondisi lantai yang udah kering dan proses di villa pertama sejauh apa finishingnya, dan di villa kedua sejauh apa nanti proses strukturnya. Oke, last but not least, thank you for watching. Stay tuned in our channel Gauri Art Division Studio.